how are you today? We are so grateful ya. Now we will start our lesson science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students. Nah, saat ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana dalam sistem gerak manusia. Nah, saat ini kita akan belajar, kita akan mengenal, menganalisis bahwa ternyata pada tubuh manusia atau pada tubuh kita itu bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia? Bagaimana prinsip kerjanya? Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwa otot, sendi, dan rangka itu merupakan sistem gerak manusia, ya kan? Nah, ternyata di sini otot, sendi, dan rangka ini memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip kerja pesawat sederhana. Jadi ada keterkaitannya ya. Nah, di sini yang harus kita ketahui bahwa ternyata otot-otot yang ada di dalam leher kita itu bekerja ketika kita sedang mengangkat kepala, ya kan? Ketika kita mulai mengangkat kepala kita, ternyata di situ bekerja otot-otot yang ada di dalam leher kita. Itu mulai bekerja ya. Nah, jika kita kaitkan dengan pesawat sederhana, ternyata leher itu merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang itu merupakan titik kuasa. Nah, di sini ada gambar. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ternyata titik tumpu itu berada di antara titik beban dan titik kuasa, ya kan? Kalian lihat baik-baik di gambar ini. Nah, dengan demikian sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Nah, di sini kenapa dikatakan ini merupakan pengungkit jenis pertama? Karena kalau misalnya do you remember ya materi tentang tuas atau pengungkit pada jenis pertama itu ternyata prinsip kerjanya sama halnya dengan otot-otot pada leher manusia. Kita bisa lihat di sini karena dari gambar ini kita bisa melihat sama ya, titik tumpunya itu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, di sini pertanyaannya, gerakan apa lagi pada tubuh kita yang dapat dianalogi dengan prinsip kerja pesawat sederhana? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Pasti yang ada dalam pikiran kalian, gambar ini menunjukkan seseorang yang sedang mengangkat beban dengan lengannya, ya kan? Nah, di sini harus kita ketahui di mana ketika kita mengangkat beban dengan lengan kita, ternyata ini merupakan salah satu contoh sistem kerja pesawat sederhana yang termasuk pada sistem pengungkit jenis ketiga. Do you remember tentang sistem pengungkit jenis ketiga? Sama halnya dengan gambar ini, di mana titik kuasanya itu terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Pertanyaannya di sini, dari gambar ini, bagian mana yang disebut titik tumpu? Bagian mana yang disebut titik kuasa dan bagian mana yang disebut dengan titik beban? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya bahwa siku itu merupakan titik tumpu, telapak tangan itu merupakan titik beban, dan otot lengan bawah itu sebagai titik kuasa. Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar ini. Ternyata memang benar ya, dalam tubuh kita itu terdapat berbagai macam prinsip kerja dari pesawat sederhana. Dari gambar ini kita bisa lihat ada pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis ketiga, and the last di sini ada pengungkit jenis kedua, ya kan? Coba kalian perhatikan baik-baik dari gambar ini. Ternyata memang ada hubungannya ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya dari penjelasan tadi yang sudah Mem jelaskan, ternyata memang dalam pribadi kita, dalam tubuh kita itu bekerja berbagai macam prinsip pesawat sederhana, ya kan? Dari penjelasan tadi salah satunya yaitu otot-otot leher, ya kan? Di dalam otot-otot leher ini ternyata bekerja suatu prinsip pesawat sederhana. Terus ketika kita mengangkat beban dengan lengan kita, ternyata itu juga merupakan salah satu contoh penerapan dari prinsip kerja pesawat sederhana dalam tubuh kita, ya kan? Seperti itu ya.